Yang saya sayangkan, mengapa kok saya harus membela diri saya dan menyelamatkan diri saya? Itu kan beritanya kan oknum kepala desa Ansaribuddin menilep PBB. Ibarat kata, di situ saya merasa tersudut. Artinya kok kalau kemudian di mbak ini, mbak itu, pak ini, pak itu masih ada, tapi kok yang diundur-undur saya terus. Ini yang perlu artinya harus disikapi bersama. Artinya kok mengapa saya yang dikejar terus gitu loh. Ini yang memang perlu saya sampaikan. Artinya biar saya itu bisa apa ya? Iya. Kalau itu jangan membela diri. Apa gimana? Karena setorannya jelas. Kenapa kok masyarakat tadi mendorongnya dengan laporan yang memakan? Jangan setorannya paling. Iya, saya harus membela dirinya, ya. Membawa kita karena kita setorannya sesuai dengan uang yang masuk. Maksudnya gini. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk sambutan yang terakhir adalah kategori pembinaan juga yang akan disampaikan oleh Mas Muhaimin. Untuk selanjutnya kemudian acara penutup atau doa yang insya Allah nanti kami mohonkan kepada beliau Bapak Kiai Muhammad Sadiri Ali untuk memimpin doa akhir. Dan dari saya sebagai pembawa acara, awalan wa akhiran kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nyambutnya nganu disik meluruskan ke para pimpinan ya. Kalau undangan saya itu musyawarah rembuk desa. Kalau saya habis menyambut ditutup doa, musyawarah rencananya kapan? Harus jenengan ketahui, hari ini saya harus berada di Kendari mengawal Abah Habib Lutfi naik jet pribadi. Saya tinggalkan itu demi masyarakat. Kalau hanya pembukaan ditutup doa di rumah masing-masing selesai. Jadi kalau di rumah dulu, sambutan dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kiai, Bapak Pimpinan, tadi sambutannya kalau saya tidak salah dengar, menyelesaikan permasalahan. Dan kalau saya nyambut terus doa, kapan menyelesaikannya? Nah, karena saya akan mulai, tapi saya minta pendapat dulu, izin Bapak Kepala Desa. Karena ini temanya menyelesaikan permasalahan, sesuai yang disampaikan tadi. Kalau ada masalah diluruskan. Bagaimana kita sesuai komitmen, sesuai undangan juga, kita pecahkan bareng-bareng. Saya yang menjamin keamanannya di sini. Untuk warga kawan-kawan. Ya kalau tidak pelatih harus hormat bayar, kalau bapak jelas aparatur negara. Maksudnya untuk warga. Ya kalau gini undangan syukuran aja doa selesai pulang, wes. Coba ada yang membaca undangan atau tidak? Saya udah kehabis dibaca ulang. Monggo. Kalau memang konsepnya dalam rekonsiliasi ataupun dalam bahasa Islam itu harus dibuka. Artinya kalau kemudian konsepnya seperti ini, itu berarti kan masih bundel. Jadi harus kita hindari kayak gitu. Jadi memang saya setuju dengan apa yang dengan sampaikan. Uang kita. Potong dulu, Pak Amir potong. Simpen dulu kalimatnya dengan. Disetujui dulu, disepakati dulu bahwa ini adalah acaranya membenahi. Kalau itu setuju, baru saya mulai dengan Bismillah. Baru di situ silakan disampaikan. Dan dari pihak yang ditanya menjawab, jika ada ketimpangan, baru kita semua mencarikan solusi. Saya kira itu apa makna dari undangan tersebut. Ya, sekarang saya izin Pak. Bapak tadi menyampaikan kalau ada yang masalah diselesaikan. Pak Kades juga sama, Pak Kiai kita sama. Tadi ini loh kita dengar semua. Sekarang mau diloncat, nggak baru dikatakan tadi. Jadi setuju nggak para pimpinan ini, para kepala desa, kita bedah, kita pecahkan apa yang menjadi problem hari ini selesai. Bagaimana Pak Kepala Desa? Setuju ya? Setuju ya bersama ya? Tapi kata jadi mangke monggo permasalahan jenengan tuh kakak
tertib. Saya tidak menginginkan ada sorak-sorak di sini. Sebab kalau sorak-sorak kelihatannya kita seorang yang liar. Ya. Saya di sini duduk di depan jenengan dianggap kiai, ya Ustaz, mohonlah jangan sampai ada istilah teriak-teriakan. Tujuh badan. Kita persilakan, mangke jenengan bertanya, mangke Pak Kades yang bersangkutan jawab, ngoten ya. Mumpung hari wonten Koramil, Pak Sekcam dan juga Pak Kapolsek, kita pocah bersama supaya nanti setelah ini tidak ada masalah lagi. Betul, itu maksudnya. Betul ya, sing penting, sing tertib. Ulung ada sampai anak keprok tangannya udah di darah, Pak. Betul ya, ojo apa pemicu daripada permasalahan nanti kan tepuk tangan, suara yang keras, ngoten. Tertib. Setuju ya? Ngoten. Tertib ya. Baik, kita lanjut. Jadi, ayo kita menundukkan kepala sejenak ya. Benar yang disampaikan Pak Yai. Kalau mau berantem bukan di sini tempatnya ya. Di sini tempat menyelesaikan masalah. Kalau selalu berkepala keras, ego, ya kapan akan selesai? Tadi beliau semua sudah menyampaikan. Ayo kita benahi. Ya. Jadi saya akan mulai memediasi, Bismillah, sesuai dengan undangan terhadap diri saya. Kita selesaikan masalah itu. Ya, jadi apapun hasilnya, kami nanti akan menengahi sehingga tercipta suatu penyelesaian. Ya, seperti itu ya. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya, para puspika semua jajarannya, kepala desa beserta staf, yang saya muliakan, guru-guru saya, senior saya, rekan saya dari kecil semua, alhamdulillah hari ini Gusti Allah maring umur panjang, kita bertemu lagi tentunya dalam tempat yang sangat mulia ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat saya harapkan, kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Saya langsung saja pada poin biar gak panjang lebar. Jadi terkait permasalahan yang ada di desa kita ini, jujur saya sendiri merasa tergugah ya, ingin menyumbangkan apa yang menjadi pengalaman saya selama ini, apa yang Allah didik ilmu berikan ke saya selama ini untuk desa kita tercinta. Ya, maka dalam hal ini saya minta dengan legowo, baik ke masyarakat, baik ke pimpinan kepala desa, ayo kita selesaikan bareng-bareng. Ya, karena saya sudah ngomong kemarin rekam suara, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Tidak ada, sama sekali pasti bisa selesai selama duduk bersama dan kepala dingin. Ya, saya alhamdulillah dididik langsung bukan di meja kuliah, tapi dari masalah ke masalah. Saya tidak mengatakan biasa seperti ini, tapi lebih puluhan kali saya yang namanya musyawarah seperti ini. Ya, baik tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat nasional. Dengan para menteri, para wamen musyawarah seperti ini, saya sudah sering. Jawabannya cuma satu, walaupun pahit di awal, jawabannya cuma satu, kita selesaikan musyawarah. Ya, baik kalau begitu saya meluruskan dulu satu poin saja yang mau saya tanyakan kepada Pak Amir, yang sesuai fakta dulu. Yang sesuai fakta saya melihat bahwa di dalam berita koran Pak Amir itu disebutkan menggunakan dana negara, katakanlah seperti itu. Dan di situ saya baca mengakui. Ini hanya sebagai gambaran dulu ya sebelum lanjut. Di hari ini saya mohon, kalau memang mengakui contoh Pak Amir ini contoh dulu. Iya, saya mengakui telah menggunakan dana desa misalkan seperti itu senilai Rp1.000. Saya bertanggung jawab akan mengembalikan pada hari ini tanggal sekian. Tanda tangan selesai. Berarti satu poin selesai. Lalu kemudian masalah kedua apa? Kita selesaikan lagi seperti itu. Jadi masyarakat juga tidak harus selalu datang ke kantor balai desa, tidak memegang ucapan, ya, ada keseriusan. Ya,
Terlepas benar atau salah udah dibahas semua tadi, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau memang niat saudara-saudara semua membangun desa, ademkan hati. Ya, ademkan hati, ayo kita tunjukkan berjiwa besar, kita benahi yang salah. Seperti itu. Tapi kalau dengan cara menuntut tidak akan bisa selesai. Tidak akan bisa selesai. Apalagi nanti ada unsur pribadi ditumpangkan di situ, ya masalah pribadi tambah parah. Ya, apapun masalahnya tutup dulu. Kita fokus satu tujuan, desa, masyarakat. Insya Allah pahalanya besar, benar Pak Yai? Pahalanya besar orang masyarakat. Loh kan. Wis kita satu arah situ, jangan nanti ini yang pribadi masuk ditumpangkan, ini pribadi masuk ditimpangkan, tak jamin tidak bakal selesai. Ya. Paribahasannya kalau urusan ini berlanjut sawah-sawah enteng. Iya terus terang. Jadi saya harap kalau memang niatnya, poinnya membenahi desa, kita duduk bersama musyawarah kepala dingin, selesaikan dengan legowo, beri kesempatan sesuai dengan apa yang dijanjikan yang telah melakukan. Misalnya beliau berjanji, oh ya saya akan mengembalikan dan tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji apabila sampai mengulangi saya siap dihadapkan ke meja hukum. Itu sudah cukup. Kita berikan kesempatan untuk membenahi. Ya. Terus saya kasih tahu saudara, saya bukan orang pendidikan, panjenengan tahu semua, sekolah juga enggak. Kalaupun mau dik-dik-dik-dikan bahasa Jawa nih, prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya. Nyotok ngomong belag-belagan gue kayak izin Pak Lurah ya, izin. Kayaknya kepengen lurahnya mudun, ganti misalnya. Itu tidak bisa semudah balikan telapak tangan. Jadi kan harus ada bukti otentik yang kuat ABCD. Jadi kalau mendengar informasi jangan ditelan mentah-mentah dulu. Ya, saya udah ngomong dari rekaman kemarin bahwa saya akan berada di posisi tengah. Ya, membantu menyelesaikan apa yang saya mampu. Ya, jadi saya kira seperti itu ya. Nah, nanti baru kita mulai tanya jawab izin baru ya. Biar selesai dan apapun jawabannya yang nanti akan ditanyakan, yang menjawab jangan ada unsur paksaan dari pihak manapun. Sukarela sendiri, ini seperti itu ya. Monggo apa yang mau disampaikan oleh perwakilan warga, yang ditanya siapa, biar yang ditanya menjawab, kami semua akan membantu menengahi, mencarikan jalan keluarnya. Gitu nggih. Semoga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Kepada seluruh alim ulama Desa Padasari yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semuanya, Bapak Sekcam, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya yang kami hormati, para undangan ingkang saya hormati juga. Pertama-tama ya, untuk mencingkat waktu ini ya, saya menyampaikan bahwasanya sesuai dengan undangan yang kami terima itu di situ tertera tadi katanya ada acara rembuk desa. Cuman kebetulan yang tadi Pak Haji Muhaimin itu sampaikan, memang kami sendiri heran kenapa kok alurnya sambutan-sambutan kemudian terakhir ditutup dengan doa. Kalau saya lihat di situ berarti tidak ada yang namanya rembugan, tidak ada yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah itu yang saya tahu ada dua orang, yang satu menanya, yang satu menjawab.
Kalau misalkan hanya satu yang ngomong saja, itu ngapunten, namanya bukan musyawarah, namanya khotbah, namanya ceramah, gitu mboten. Ya. Jadi ini saya hanya sekedar klarifikasi. Kebetulan di sini alhamdulillah baik dari tokoh masyarakat, tokoh ulama semuanya bisa hadir di sini, alhamdulillah. Perlu saya sampaikan bahwasanya memang mungkin panjenengan semua itu sudah tahu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Namun mungkin panjenengan semuanya tidak tahu secara detail permasalahannya apa. Soalnya ngapunten, ya saya yang kebetulan, ya ini saya cerita kronologi. Jadi kebetulan saya datang kemarin itu ada undangan pertanian. Kemudian ternyata ada sekelompok orang yang datang ke desa, sekelompok masyarakat yang menanyakan kepada desa terkait sebuah permasalahan. Dan saya sebagai pemuda ya, mendengar permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya saya itu juga berhak untuk menanya. Gini mau berdasarkan ya, kegiatan-kegiatan yang kemarin sudah disampaikan ya. Saya itu ya, pertama ini berarti kemarin kebetulan saya kumpul pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua itu dilaksanakan hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Ya, kami hanya ingin menanyakan ya, terkait dengan ya, setelah kita mengadakan perkumpulan, kami itu menemukan sebuah informasi yang kami itu menduga ya, sebuah pelanggaran. Ya, karena apa? Ya, di situ kami menemukan satu, adanya proyek pengadaan barang dan jasa dilakukan tidak menggunakan prosedur dan kurang transparan. Jadi kurang transparansi. Ya. Kenapa kok kami sebut kurang transparansi? Ya karena satu, ya, di sini itu tidak ada yang namanya apa ya, papan terkait dengan anggaran desa atau yang lainnya. Intinya informasi lah. Ini makanya Pak Haji. Kemudian yang kedua, kemarin kami menerima informasi bahwasanya ada kelebihan untuk pembelian mobil siaga sejumlah 52 juta yang katanya tertipu oleh vendor. Kemudian yang ketiga, bahwasanya kemarin mungkin ini masalahnya sudah terselesaikan, tapi perlu kami sampaikan, barangkali panjenengan yang tidak tahu itu aslinya kumpulan-kumpulan apa sih, masalahnya apa. Ya kemarin itu ada bahwasanya proyek pembangunan yang dikerjakan dan dibangun di atas tanah yang bukan milik aset desa. Ya. Kemudian ada yang nanya lagi kemarin terkait dengan Pansimas. Kemudian yang kelima, untuk pembelian mobil sampah, ini sampah termasuk nanti ya, ada katanya KSM peduli sampah yang katanya ada anggaran sebesar 13 juta itu belum dibelanjakan. Kemudian yang terakhir, adanya informasi bahwasanya pelanggaran integritas pegawai dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan pajak. Lah itu informasi-informasi yang kami temukan, monggo sekiranya ini karena sifatnya adalah musyawarah, monggo dirembuk, diselesaikan secara baik-baik. Mungkin dari desa itu bertanya, lah bolak-balik maning ditakoni, bolak-balik maning ditakoni. Soalnya ngampun, dan kenapa kami selalu bertanya? Karena memang pertanyaan-pertanyaan kami itu belum terjawab. Artinya ya, yang datang itu ke sini bukan saya saja. Mungkin kalau saya saja bisa, artinya ya artinya bisa maklum lah. Cuman kalau yang lain-lain ini selalu bertanya, ini bagaimana Mas?
kelanjutannya masalah ini. Lah, saya secara ibaratnya seorang perwakilan dari pemuda, ya dalam hal ini memang saya diberi kepercayaan untuk berbicara, jadi saya menyampaikan itu. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada kata-kata yang salah dari saya, monggo kiranya nanti bisa dirembukan secara baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang menjawab dari pihak desa dulu, dari apa sih pertanyaan apa? Monggo yang bertanya siapa, yang desa menjawab. Kalau ada solusi clear seperti itu. Sekalian. Tata nama ini ya. Yang pertama, ini mungkin yang pertama ya, transparansi. Ya mungkin transparansi itu saya menanyakan kenapa di sini itu tidak ada papan. Itu Pak Lurah. Di sini ya, atau di lingkungan desa APBD. Kemudian yang kedua terkait kemarin ada kelebihan bayar 52 juta untuk pembelian mobil siaga yang katanya tertipu oleh vendor. Itu monggo dua dulu, itu monggo dijawab. Ya, ini langsung saya jawab. Yang pertama adalah papan APBDes, ya, kegiatan yang 1 tahun. Nah, berarti itu benar yang namanya, ya benar. Nah, papan tersebut memang di sini belum ada, tapi Tahun ini itu enggak. sudah dibuat apa? Enggak buat. Oh, nggak Memang buat. karena kemarin kan untuk pencairan saja terlambat sampai bulan 6 lah. Jadi nggak sempat membuat APBD Jadi, yang pertama. ya gini. Setiap tahun itu Ya, gini. ada APBD. Gini, Sampai Pak. ada ya, Ya. Tahun ini ya. Ya. Tahun ini memang saya Jadi, tidak ada. kalau saya itu kan mengambil kebijakan, tetapi Pasekdes itu sebagai verifikasi kegiatan semua itu. Nah, ini saya perlu luruskan. Berarti itu kan suatu yang kiranya memang salah. Nah, tetapi kami akan memperbaiki kesalahan itu. Nah, berarti untuk tahun depan nanti Tahun sekarang. enggak, tahun sekarang bisa dicetak. Oke, berarti sepakat ya. Nanti kegiatannya apa saja. Mohon maaf ya, saya berdiri. Masih. Itu biasanya memang tahun kemarin itu ada APBD setiap bahasanya wis plangwis kasar ngomong. Setiap pertemuan kan ada. Hanya tahun ini ya. Jadi masyarakat orang maksa wis bahasanya. Nah, berarti ini tolong nanti dicetak. Nanti Pasekdes nanti dicatat untuk tahun ini kegiatannya apa saja di sini. Tapi kami berarti sini langsung saya jawab, kami minta maaf. Ya, saya minta maaf akan memperbaiki kayak gitu, memperbaiki untuk tahun depan. Nanti pemuda diundang untuk RKPDes penetapan kegiatan-kegiatan, insya Allah nanti akan diundang, saya akan perbaiki. Jadi nanti sebagai tim verifikasi Pak Sekdes itu nanti tolong dicetak. Tapi sudah ada ya, sudah ada di ya itu ya, berarti sudah terjawab ya. Nah, ini yang kedua yang mobil siaga. Mobil siaga itu waktu itu kita diuber-uber oleh vendor. Nah, vendor tersebut pada waktu itu meminta uang 20 juta kalau nggak salah. Benar ya? 20 juta itu kan untuk DP. Nah, mobil itu yang akhirnya dibelilah 180 juta. 100 berapa sih? Kan anggarannya 236. Oke, 236. Iya. dilihat itu saja enggak. Coba Ya. dilihat saja. 200 ya. Coba-cobanya biar jelas. Iya, biar jelas. APBDes dan nanti ada realisasi. Iya. Saya ulang ya, yang tadi poin 1 tadi yang ditanyakan berarti pengadaan
Kalau saya mendengar dari jawaban Pak Kades dan yang lain bahwa itu sebenarnya bukan tidak ada, tahun ini belum ada dipasang. Saya berani mengatakan seperti itu. Tadi beliau Pak Khairuddin Ustaz mengatakan tahun kemarin ada. Betul ya? Nah, artinya bukan faktor sengaja setiap tahun tidak ada. Ini saya luruskan ya. Jangan mau bersikap seperti apapun tidak bisa. Ya. Nah, makanya fungsinya musyawarah ini meluruskan. Diakui bahwa memang catatannya ada papannya yang belum dipasang. Ya, poin satu dulu ya. Kita coret. Hari kedua. Ini saya jelaskan dulu. Kemarin kan pertemuan yang dari Rabu itu kami kan menanyakan, kemudian dijawab oleh Pak Sekdes. Rekamannya ada, kemudian rekaman video kan teman-teman rekam. Itu sebesar 238 juta. Ya, 238 juta. Kemudian intinya di situ bisa apalah ini global, ada PPH dan apa PPN saya nggak tahu. Kemudian katanya yang 52 juta itu akses untuk aksesoris, tetapi tertipu ya Pak Kades ya. Kemarin jauhnya karena Ya. mungkin sepaneng dan ini Ya. sebenarnya ini Ya, ya. satunya ya. Ya. Ya, kalau butuh penjelasan ya, Coba. Uang dibagi dua, uang itu dibagi dua, yang satu untuk bayar mobil aslinya, yang 52 itu untuk aksesorisnya. Iya. Nah, yang 180 sekian itu yang transfer adalah bendahara saya yang menyaksikan ke bironya. Terus yang 52 ditransfer oleh Pak Kosim selaku TPK ke orang yang yang aksesorisnya. Nah, itu seperti itu kronologinya, itu seperti itu. Dan itu yang 108 itu termasuk itu Pak, sudah dikurangi. Iya, sudah dikurangi. 180 sekian itu kan sudah include dengan operasional dan PPN-nya. Iya. Oke, izin Pak ya, terima kasih ya. Iya. Dengan segala hormat, tujuannya tadi kembali ke tema awal menyelesaikan. Iya, betul. Yang dipertanyakan itu kan yang 52. Jadi poin penjelasannya ke arah situ, seperti apa penjelasannya. Kalau sudah diterima, clear udah gitu, seperti itu. Nah, pertanyaan dari sana, 52 ini kemana? Apakah ditipu atau tidak atau bagaimana itu? Iya Pak. Yang 52 yang pertanyaan, yang akan dipertanyakan. Yang 52 ini ya, kalau yang 180 sekian itu sudah untuk beli mobilnya. Yang 52 itu adalah katanya untuk aksesorisnya. Nah, itu kan janji awal dengan orang yang ya vendornya itu, katanya nanti mobil itu untuk multifungsi, bisa untuk jok yang nanti, karena itu kan bukan mobil ambulan tapi mobil siaga, berarti untuk operasional pemerintahan desa termasuk itu. Jadi kalau untuk untuk digunakan pemerintahan desa itu nanti joknya dipasang semua. Kalau untuk bawa orang sakit itu di bongkar pasang, itu seperti itu janji awal. Makanya saya bilang itu saya merasa tertipu, dan sampai sekarang saya tetap menanya kepada Pak Kades, yang janji awalnya kan dengan Pak Kades. Berarti itu dapatnya cuman buat itu buat dia saudara untuk bawa pasien itu. Makanya itu saya bilang saya merasa tertipu di situ. Oke, baik, langsung poin ini saja dulu. Kalau masalah tertipu semua orang mengalami. Nah, sekarang pertanyaan saya bisa dipertanggungjawabkan, kalimat Pak Khair ini betul-betul tertipu karena ini runtutannya nanti akan ke sana. Bisa ya? Bisa. Oke, ini dia bertanggung jawab, buktikan. Bisa ya? Yang kedua, menyelesaikan ke masyarakat ini, apakah mau ada pertanggungjawaban dari Pak Khair dalam arti saya merasa tertipu, namun demikian ke sana sudah menjadi urusan saya. Nah, urusan dengan warga saya bertanggung jawab, atau mau seperti itu, atau kesannya mau seperti apa? Saya aja dulu. Karena itu saya yang merasa tertipu, karena saya juga menyaksikan langsung proses transfernya. Itu kan
saya bilang seperti itu karena memang dapatnya cuma itu. Berarti sampai sekarang itu nggak dapat yang jok-jok itu, nggak komplit itu, nggak komplit. Makanya saya serahkan kepada Pak Kades. Oke, saya lagi Pak Kades, dalam poin ini saya luruskan dulu. Ini saudara kita hargai pengakuan Pak Ustadz, ya saya Pak Ustadz dalam dosa saya, bahwa beliau benar-benar dibohongi, berani membuktikan. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini, kalau beliau yang dituntut untuk menggantikan pun panjenengan dalam kondisi salah, karena beliau bisa membuktikan tugasnya panjenengan adalah mengawal dalam arti, ayo Pak Hair, danut ibu neng nanti tekani wonge, tanggung jawabnya seperti itu. Ya, Pak Hair bersedia. Secara lisan ini dari sepakati ya. Tanggap selesai poin 2 ya. Selesai poin 2 ya, Mas ya. Jadi ada yang mengawal nanti sini pun siapa? Apalagi beliau tadi menyampaikan bukti transfernya saya tahu. Itu sampai kemanapun bukti ini kuat. Ya. Nah, beliau sudah berani mengatakan itu dan berani bertanggung jawab. Gimana Mas Subhan? Ini Pak, artinya supaya kami masyarakat itu memang artinya supaya nanti ketika pulang itu tidak terjadi pertanyaan-pertanyaan lagi di masyarakat. Itu kami minta tolong itu untuk anggaran dananya dari desa itu berapa, kemudian untuk yang pembelian itu berapa, kemudian PPH, PPN-nya juga berapa. tertulis. Seperti catat itu PPH berapa? Soalnya kalau begini kan ada pertanyaan. Global di APBD. Global. Iya, globalnya kan dalam anggaran APBD ada 238.300.000 rupiah. Itu global. Untuk PPH PPN itu adalah include dengan belanja, berarti 12,5% karena PPH pasal 22 itu kan berarti 1,5%. Terus PPN-nya berarti kan 11%. Itu sudah include dengan itu, berarti harga 186.300 itu PPH-nya tinggal itu sudah masuk PPH PPN Mas. Iya. Itu 86.300. Iya, anggaran dalam APBD-nya itu langsung ditransfer semua, bukan disimpan di bendahara, bukan. Iya. Kemarin Pak, untuk PPH-nya juga yang membayar itu. Yang membayar sana. Iya, saya tinggal menerima bilingannya. Dan untuk kepuasan masyarakat, hal-hal tidak diinginkan bisa dibuktikan itu kan? Bisa. Berarti clear wis. Bisa itu 86.300 itu plus PPH. PPH-nya juga ada. Iya, jadi ini fungsinya Pak. Ini kayak kita jangan didasari emosi dulu. Tidak ada yang tak usah selesai. Nanti kalau seperti ini tidak diselesaikan seperti ini, masalah sedikit, masalah lebih besar-besaran. Jadi izin saya tadi ada sedikit maksudnya tujuan selesai. Ya. Ini Pak Kuno, Pak Matur gitu. Maksudnya begini. Tadi menurut Pak Muhyiddin kan secara lisan warga belum mengawal. Kayak yang nipu siapa kemana itu saya rasa beliau ini kalau dikasih pegawai kayak gitu ini tambah nyumpet Pak. Nah gini, saya kasih pengertian lagi nih Mas. Dalam arti mengawal tidak wong santus mrano. Saya dengar tadi akan dibentuk ketua tim pemuda, misalnya terbentuk ketuanya. Atau kemarin ada undangan ke saya asosiasi masyarakat dan pemuda. Cukup itu sih mengawalnya Pak. Lo kan orang dari panceran mau. Nah, dan awal maknanya di sini bukan berarti Pak Yai salah awal. Mengawal informasinya, mengawal hasilnya. Seperti itu. Misalnya Pak Ustadz Khair ke sana, clear hasilnya ini, buktinya ini selesai. Artinya mengawal itu informasi terkait itu jangan sampai putus. Loh, itu yang dimaksud di awal. Kalau sampai deadlock Pak. Kalau sampai deadlock gimana? Nah itu kan beliau tadi bertanggung jawab. Ketika memang nanti maka resiko ada di beliau nanti. Kalau beliau tidak bisa membuktikan. Akhirnya bahwa orang ketemu orang belajar mundur. Dia tanggung jawabnya ada di sana. Ya kan tadi kan beliau sudah menyatakan bertanggung jawab. Ya kalau tidak diambil keputusan. Iya Pak Sudah ya Pak Cik, sambil jalan ya, sambil jalan ya. Gini, berarti itu tadi Pak Sekdes sudah menjelaskan sebagai verifikasi
transaksi 230 berapa ya? 238 di sini. Ya, 238. Ya, 300. Nah, itu berarti sudah termasuk PPh PPN dan yang apa ditransfer itu Alek, namanya Alek. Ya. Alek itu sampai sekarang dihubungin kan enggak nyambung bahasanya kayak bilang ya. Lah, kalau memang ini ya maksudnya ini kan kalau diterima wong kami juga enggak istilahnya makan ya, enggak makannya bahasanya tadi yang disampaikan Pak Sekdes dan Pak Jumu'in, Pak Mugemin, apa memang ini harus apa bertanggung jawab, apa legowo karena kami tidak istilahnya bahasanya orang mangan wis ya, oh iya apa dimaafkan dimaklumi sing penting mengarepe pada bareng-bareng awal apa keprimen wis bahasanya kata niku tak jelaskan ya. Alek ini dihubungi usah umai pun raweruh lalu tiba-tiba dicari nggak ada pertanyaan dari Pak Kades apakah Pak Kades suruh ganti apa bareng-bareng legowo mau dijawab. Ya seperti itu ya Pak. Ya, soalnya ini dari desa-desa yang lain juga banyak yang itu apa DP-nya hilang gitu, jadi enggak balik. Yang 52 yang aksesoris. Ya itu yang dua itu yang lebih paham. Yang lain itu seri. Sampai sekarang. Dan ini yang perlu diketahui Mas, ini kan kalau kami kan bilangnya memang kami merasa tertipu karena kami memang menyaksikan bendahara mentransfer, TPK juga mentransfer yang 52, loh hasilnya kok sampai sampai ke desa mobilnya itu kok cuma dapatnya itu. Ketika dihubungi ya gampang Pak, itu nanti saya susulkan. Terus saya tanya terus kepada Pak Kades, lah jujur Pak Kades juga merasa mobil ini sudah nggak nyambung. Nah itu rasa kecilnya di situ. Ya. Kalau saya disuruh untuk mengembalikan ya kami kembalikan kepada Pak Kades karena kami itu hanya verifikasi kayak gitu. Berarti hitung-hitungan gini wis, hitung-hitungan cara misalkan 238 TPH berapa coba enggak 52 yang aksesorisnya saja itu harga mobil memang harga sudah standar aksesorisnya saja kurang puasnya waktu itu saya nelpon Pak Alek yang sebagai diskusi ini tapi tidak diangkat-angkat namun saya nelponnya ke dealernya di sana jawabnya itu urusan Alek saya nggak ngerti itu. Jadi mungkin Ya karena jadi jadi kira-kira gimana? Nah jadi ya ini maksudnya kan Kalau dalam hal ini keputusan murni antara masyarakat dengan Bapak ya. Nah, jadi poinnya ini yang dipertanyakan pertanggungjawaban uang yang 52 juta. Kalau saya pribadi mendengar dari keterangan Pak Ustadz Heridin ya, bahwa beliau kan merasa dibohongi dengan fakta-fakta yang beliau sanggup untuk menunjukkan. Nah, sekarang tinggal warga masyarakat. Kalau memang warga masyarakat mohon maaf legowo ya legowo, kalau minta ganti tinggal dari Pak Sekdes dan rekan-rekan ya. Ayo tak ganti patungan apa keprimen misal. Ya ini contoh. Kalau warga legowo ya sudah ya selesai. Intinya seperti itu. Nah dalam hal kesanggupan ini saya tidak bisa memutuskan di luar konteks saya ya Pak ya. Semoga. Terima kasih ya. Nyong nengai. Yang namanya musibah itu kadangkala kita tidak menginginkan. Kita terlepas daripada kejadian. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan musibah. Saya kira, bukan saya mau bela daripada mereka. Kalau toh butuh bukti otentiknya sudah ada transferan ke situ, ya, dan menunjukkan bukti transfernya, ya, otomatis dia kan kita yang bersama-sama ketipu, Pak. Kecuali memang transfer ya orana, ya terus singis transfer ya langka, istilah kan anak istilah penggelapan. Iya. transfer 52. Iya. Ya. Berarti kalau bukti transfernya ada bisa dipertanggungjawabkan. Bukan salah mereka, berarti mungkin salah yang itu. Itu udah jelas yang yang itu. itu. Memang seperti ini.
Iya. Permasalahannya oke, clear. Tapi kita juga pengen lihat dong bukti transferannya Mas. Yang nanti dia. Gini. Kegiatan itu langsung kami sisipkan ke LPC, berarti kayaknya dikecamatan. Gini. Ini kan tadi yang disebutkan itu kalau ya maksudnya kalau melihat nominalnya itu kan lumayan. Nah kalau misalkan itu bisa digunakan, bisa dikembalikan misal ini. Tadi kan permasalahannya sama tadi disebutkan kan Pak Alex. Apa kemudian dari pemerintahan desa itu tidak bisa ibaratnya mengusahakan supaya Mas Alex itu kemudian bisa paling tidak diminta keterangannya itu loh. Kalau maksudnya Pak, kalau kami dari pemerintahan desa sudah kesana tapi bolak-balik sampai sekarang terakhir itu kami sudah tidak bisa. Izin saya menengahi, ini miskomunikasi ini. Pertanyaannya Mas Subhan betul, tapi itu diulang pertanyaan yang sama tadi. Bahwa dari beliau semua tadi bahwa mencari Mas Alex itu kehilangan jejak. Intinya kan seperti itu. Akan tetapi yang saya garis bawahi di sini bahwa Pak Ustadz Khairuddin mengakui pernah mentransfer dan bisa membuktikan bukti transfer itu, kan seperti itu. Oke. Nah, kalau Pak Khairuddin tidak bisa membuktikan, berarti beliau dalam posisi yang salah. Ya, itu membohongi publik. Lalu kemudian saya jawab omongannya Mas Sinten Mas. Maka Oman, bukti transfer itu kalaupun hari ini tidak ada, bukan sesuatu yang sulit, tidak akan pernah hilang. Karena itu bisa diminta ke bank apa nanti. Ya, itu ada histori semua. Keluar uang kemana, masuk kemana, itu semua ada. Jadi kalau masalah itu tidak bisa khawatir, karena kalau ditekan hari ini pun tentu tidak bisa. Kecuali pakai m-banking itu bisa. Ya. Jadi yang penting kesepakatannya, berarti saya luruskan di sini. Benar adanya Bapak Ustadz Khairuddin membeli aksesoris tersebut senilai 52 juta dengan bukti transfer. Ya, dalam hal ini Bapak Khairuddin tidak bersalah, sudah membeli. Lalu kembali ditipu. Nah, Pak Yai tadi menjelaskan manusia tidak ada yang tahu bahwa kita akan kena musibah. Nah, tugasnya dalam poin mobil ini panjenengan membantu Pak Khairuddin. Pak, dulu belinya di mana? Oh, Aleknya apa? Dihubungi tidak bisa gini. Ayo kita cari-cari bareng-bareng. Karena uang itu yang makan Alek, bukan Pak Khairuddin. Saya berani mengatakan seperti itu. Beliau tadi siap membuktikan. Ya, gimana kalau ini berarti kita anggap apa namanya? Selesai. Poin 2. Sekarang sebelum saya anggap selesai Pak Khairuddin izin entah nanti entah besok Pak Lurah bisa membuktikan bukti transfer ke warga gitu ya? Bisa ya? Iya dengan begini ya. Oke, kita anggap selesai Mas Subhan poin 2, monggo. Kalau umpamanya seperti itu bisa dilacak timbal ya? Bisa. Mungkin kalau memang tidak gini, kalau bank itu dia ada rahasia juga dan ada aturan, tidak bisa sembarangan orang meminta. Yang meminta adalah nanti dari pihak desa. Kecuali itu tidak bisa untuk pembuktian, baru izin kepolisian. Kita minta nomor rekeningnya, nanti kita yang lacak ke sana. Ini seperti itu. Ya. Jadi kalau yang minta pihak desa bisa, kapanpun bisa. Bisa. Banknya apa BPD? BRI itu gampang banget, angker m-banking bisa di-download. Ya, tapi itu nanti datang ke Jatinegara, itu pembeliannya kapan, tanggal berapa, semua ada di situ. Masuknya ke rekening siapa, semua ada di situ. Ya, apabila memang yang dijanjikan atau disampaikan Pak Khairuddin tidak seperti yang dinyatakan sekarang, baru itu posisi yang salah. Sekarang belum bisa mengatakan salah karena beliau bisa membuktikan. Seperti itu ya. Oke, berarti dulu ke poin 2 Mas Subhan tanggap clear. Si masalah mobil kita nunggu bukti dulu dari Pak Khairuddin. Dan ini Mas, kalau kami kan jangan menutup kepada saya sendiri karena kami itu kan sebagai verifikasi tugasnya. Yang transfer adalah Pak Kosim, yang 52, yang 80
180 itu yang maksud bendahara, saya yang menyaksikan gitu. Oke, motong. Kata-kata nuduh gue begini. Saya tidak menuduh, tapi di sini dalam hal ini desa inilah ceritanya ya. Satu paket gitu ya. Dari masyarakat kan menganggap saya yang. Oke, saya luruskan. Karena tadi penyampaian beliau yang membeli Pak Haji Hair ya, jadi saya mengarah Pak Hair, jadi saya mengarah ke situ. Saya luruskan. Yang terkait keuangan jangan khawatir, 1.000 rupiah pun akan kelihatan selama itu dari satu rekening. Ya, kalau dari pihak desa tidak bisa membuktikan, ya saya akan bantu, minta nomor rekeningnya, izin kepolisian, kita minta ke BRI data itu untuk pembuktian, itu diizinkan. Ya, jadi jangan dibikin susah wis, bisa selesai. Kita seperti tujuannya kan izin desanya maju. Ya, seperti itu ya Pak, izin ya, clear ya. Oke, selanjutnya. Ya, baca Hanya di kecamatan apa? Dia anu lagi langsung baik dibaca. Oke. Pertanyaan ketiga, mengakui adanya proyek pembangunan dikerjakan dan dibangun di atas tanah yang bukan milik aset desa. Bangunan taman baca di TPK Al-Khairia. Sudah selesai, Mas Pak? Sudah. Belum dijawab itu. Tinggal dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih. Ini mumpung lagi kumpul dan memang kami perlu menyampaikan kepada panjenengan semua terkait dengan kegiatan gedung taman baca masyarakat, Pak. Ini kronologinya awal memang dari Desa Padasari sudah 2 tahun berjalan, Pak. Itu tidak mengadakan mosdos, adanya langsung musdes karena mosdos itu dicampur dengan musdes sekalian. Di musdes itu dimunculkan saya yang mengajukan untuk kegiatan membangun gedung, dan di situ gedungnya gedung taman baca, aslinya taman baca untuk masyarakat. Karena kami yang lokasinya di Padareka RT 3, iya. Karena memang kami sangat membutuhkan waktu itu kan di tahun 2023 bulan September kami itu memang punya murid TPK yang belajarnya di teras karena ada 8 rombongan belajar, 8 kelas lah, 8 kelas, yang 5 di dalam, yang 3 di teras. Kami beserta dengan guru-gurunya mumpung ginang pemerintahan yang maju nacang bakal diterima gawe gedung karena termasuknya gedung TPK nanti walaupun bahasanya taman belajar tapi nanti fungsinya untuk TPK dan PAUD karena waktu itu juga masih ada PAUD, dan di situ juga sesuai dengan RPJMDes-nya juga sudah ada. Kami ketika musdes kami tayangkan, kami mengajukan ini kira-kira disetujui atau tidak. Semua peserta musdes itu diam, tidak ada penolakan sama sekali. Terus saya bawa ke kecamatan, tim verifikasi ke kecamatan. Di kecamatan pun diloloskan. Kemudian terpampanglah di APBDes di tahun 2024. Dan karena itu kemarin di tahap awal itu ada dana DD, itu tahap awal cuma ada 2 kegiatan yaitu pengaspalan jalan Duku Lebak yang rencananya akan dikerjakan dan TPK yang ada di Padareka. Untuk taman baca itu judulnya taman baca. Kami awal menanyakan kepada Pak Kades yang akan didahulukan mana dulu. Berhubung di sana gambarnya belum muncul, Pak Kades bayus taman baca ini dilaksanakan. Dilaksanakanlah kami membuat gedung taman baca di situ dengan dana 75 juta dari DD. Ini saya luruskan sebentar dulu.
terkait dengan pembangunan taman baca itu sebenarnya tidak ada masalah. Mau ditempatkan di manapun, mau ditempatkan di, intinya terkait dengan bangunannya tidak masalah. Mungkin dari kami, memang dari teman-teman kami itu mungkin ada yang kritis terkait dengan itu. Kemudian yang ditanyakan itu kenapa kemudian dibangun di lahan yang bukan milik desa, itu masalahnya itu saja. Terkait dengan bangunannya itu tidak masalah. Memang betul itu adalah tanah milik pribadi. Saya juga sudah waktu itu sudah membicarakan dengan itu. Ya, yang penting nanti kita kompliti administrasinya. Bahkan sampai kemarin di Monef oleh kemarin Pak. Enggak yang Dispermades itu mengatakan ya ini aslinya enggak benar Mas, cuman nanti ya kita lengkapi lah supaya bagaimana kita nanti tidak ada temuan dari inspektorat. Kalau sudah ketemuan dari inspektor panjenengan belum melunak belum melengkapi, nanti akan ada temuan itu seperti itu. Memang dari awal karena itu kan aslinya itu di atas MCK dan dapurnya Kang Toro. Dan itu saya buat sebelum itu adalah musyawarah dengan si pemilik itu. Ya bener mau gawe pendidikan yang setuju nemen. Kang Toronya ya dengan Husninya yang punya nama itu. Terus ketika mau dibikin bangunan, saya datang lagi, Kang Ki mau dibangun mau dibangun gedung, gue malah beneran ngomong apa sih kita pendidikan ngaji seperti itu. Terus nanti dulu. Pembangunannya udah betul, tempatnya pun betul, itu diminta oleh pemilik tanah. Karena ini kayak tanah ibadah, kayak nyong di tanah satu itu mau jadi musola. Jadi itu sisi-sisinya sudah tidak ada masalah. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa? Iya, itu memang secara bangunan itu memang kan bagus Pak untuk pendidikan. Cuman kan itu secara aturan karena dibangunnya di lahan pribadi, nah itu kan yang kemudian menjadi masalah. Secara aturan kan tidak boleh dana desa kemudian dibangunkan di lahan milik pribadi, itu kan yang saya tahu itu tidak boleh. Terkait dengan bangunannya ini saya minta maaf. Kemarin sempat ada suara katanya yang meminta bangunan itu disuruh dikembalikan PKI, katanya seperti itu. Artinya begini, saya meluruskan terkait dengan bangunannya mau ditempatkan dimanapun, saya tidak bermasalah. Cuman masalahnya itu karena di lahan pribadi yang saya tahu, kalau misalkan mungkin lahannya diwakafkan itu mungkin tidak masalah. Karena saya ke situ, jadi gini makanya Iya. Tidak akan pernah bisa undang-undang manapun melarang orang mewakafkan, tidak akan pernah bisa. Tadi beliau menyampaikan bahwa Kantoro pemilik tanah menyuruh dia mau gawe tempat ibadah sebagai ibadah tahu sama di Parlemen Larang. Nah, yang perlu saya luruskan di sini komunikasi, belum ada penjelasan yang real. Nah, apakah ini mau diwakafkan, apakah mau dijual, kan seperti itu. Di sini udah clear. Nah, poin selanjutnya masih terkait ini, anggarannya itu dari mana, seberapa besar, sudah terpakai berapa, kurang atau lebih. Untuk tadi saya lanjutkan dulu tadi ya. Iya. Nah, untuk ini Mas, untuk kegiatan yang didanai oleh desa itu memang sering menggunakan lahan orang. Iya, bukannya cuma TPK saja, bukan cuma taman baca, melainkan jalan yang lontrong-lontrong itu kan biasanya poyan dingin. Nanti untuk membuat serah terimanya atau hibahnya itu untuk kelampiran LPG, dan itu juga kami sudah melaksanakan karena apa? Akan di LPJ kan, sedangkan dana itu besarannya adalah 75 juta rupiah. Iya, semuanya, bahkan menurut orang-orang ahli lah, namanya karena memang dana desa itu adalah dana pemerintah itu kan bukan murni harus dilaksanakan semuanya, karena itu adalah ada PPH PPN. Ini malah dari Pak
kemarin Pak Polres saja itu mengatakan juga kalau udah melihat keadaan bangunan seperti itu ya malah itu kami nggak pandang lebih atau kurangnya mas, masalahnya ini digunakan untuk yang kepengen nyembek malah bantu seperti itu kronologinya seperti itu. Oke, baik, kalau Mas Bar, posisi tempat dibangun di atas tanah orang atas permintaan dari orang itu. Orang apa yang beribadah, ya itu sudah benar. Lalu kemudian yang kedua tadi saya tanya dana sebesar 75 juta. Poin yang saya ambil di sini, duit 75 juta dalam bangunan lebih kayaknya luwih sih sama lo. Bisa teng atusan. Poinnya saya itu saya ambil. Oke. Sekarang masalahnya dari mana? Kita namun kita tanya kepada yang ahli. Katanya kan ahli bayar. Simple sih aja. Bolehkah? Saya yang terlepas dari pembelaan ya. Bolehkah dana desa untuk membangun di milik pribadi? Itu coba kita tanyakan kepada Bapak Sekcam. Kalau saling lebar. Iya. Biar clear aja. Ini kalau kami baca di sana, kalau di tanah pribadi kan tidak bisa. Akan tetapi bila mana tanah itu diberikan, kemudian dari yang memberikan itu akan membuatkan berita acara yang sesuai diminta oleh Disformades, itu kan nanti berubah. Tapi yang jelas kalau memang di tanah pribadi itu memang tidak boleh. Iya. Makanya kemarin dari Disformades pun menyarankan kepada kami nanti dilengkapi ya untuk surat. Iya, harus dilengkapi. Makanya hibah Mas. Nah kalau hibah bisa. Tapi kalau secara aturan pemerintah dalam undang-undang tidak bisa, itu kalau milik pribadi. Tapi kalau hibah, kalau nantinya dikuatkan dengan hibah itu lain karena sudah berubah begitu. Itu juga sudah dimasukkan pada aset desa aslinya. Terutama kurba ya. Ini saya tahu rimbang karena kebetulan Pak Heru adalah paman saya, Pak Kasro itu sebagai saya. Jadi pembahasan terkait masalah tanah itu bukan tanah aslinya Pak. Karena begini, kalau di bawahnya adalah dibangun MCK dan kemudian kolam dapur, itu berarti kan yang dipakai sekarang adalah atasannya. Artinya begini, kalau kemudian nanti diwakafkan, dibesarkan itu harus ke bawah dan berarti kan ke depan nanti yang dipakai. Nah itu makanya kemarin kan ketika kita musyawarah di desa Mataram kan Pak Abdul Halim kan merasa keberatan, artinya itu tidak boleh kayak gitu. Ya yang jelas kayak gini, kalau untuk pribadi itu tidak boleh, itu akan bisa bermasalah dengan inspektorat. Akan tetapi kalau dihibahkan itu beda, ini akan berubah. Maka inspektorat menyampaikan, Mas supaya tidak bermasalah, buatlah surat hibah untuk memajukan ke SPJ kan gitu, untuk dimasukkan ke SPJ kan seperti itu. Tapi kalau panjenengan tanya, apakah boleh? Tidak boleh. Kalau pribadi, ya pribadi itu tidak bisa. Kita tidak akan ada wakaf dan hibah ya. Tuh, seperti itu. Ya artinya kalau saya begini, semisal ada kata hibah, berarti kan ke bawah seret, nggak awang-awang loh. Kemudian kalau wakaf ya ke bawah. Tapi kalau misalnya gini, masalahnya udah clear kemarin. Ya, kan? Jadi jangan jangan dibuka lagi lah kayak gitu aja untuk masalah TPK ini. Kalau menurut saya Pak. Ya kalau menurut saya juga kurang seberapa karena ini kaitan agama. Ya jadi yang sudah kemarin Pak keputusan Pak Hair digunakan berbaterai itu sudah lah, jangan itu lagi. Ya makanya kan poin yang pertama awal itu kan sudah selesai gitu. Yang dua itu kan sudah bertanda tangan dan sudah ada surat pernyataan, kan sudah selesai itu. Dari sini saya izin ya ini Pak Yani semua izin. Memang yang terkait agama saya riskan untuk perdebatan. Apalagi sepintas penjelasan beliau sudah sangat jelas bahwa itu memang punyanya Pak Koro dan siapa dan mengizinkan bahkan menurut. Makanya tadi saya sampaikan tinggal dibenahi dalam arti kan surat menyuratnya. Itu memang tanggap sudah ada masalah.
nggak ada masalah. Beliau menyampaikan kalau pertanyaannya boleh nggak di tangan apa tadi pribadi, jelas nggak boleh. Cuma yang membolehkan adalah ini orang mau dibakna, kita jelaskan itu ya. Jadi kalau sampai yang menuntut itu nanti ABCD dan lain-lain tidak akan selesai. Yang menang beliau. Dan itu Mas, kalau itu kan karena memang tempat itu sudah digunakan berapa bulan ya, itu kan daripada ribut-ribut kan kemarin membuat surat pernyataan bahwa kita akan kami kembalikan daripada ribut. Nanti kan uang akan kembali ke RKT. Itu seperti itu. Jadi kami pun untuk jangan diung itu buat LPJ pemeriksaan karena itu sudah milik. Berarti uang itu nanti akan dengan kembalikan. Iya. Pahalanya gede namanya Amin. Nanti kembalikan 2 bulan ya Mas? Iya, 2 bulan saya 2 bulan. Syukur Mas ini waktu. Insya Allah. Insya Allah. Pemburu berkah. Maaf, saya mau menambahi. Oke, lanjut. Artinya begini, terkait dengan tadi yang disampaikan jangan dibahas lagi. Kami memang tidak mau membahas lagi, tapi saya juga membaca permasalahan ini kan sudah selesai. Kan saya seperti itu. Saya hanya ini Pak menyampaikan artinya berhubung di sini semua tokoh masyarakat dihadirkan supaya mereka itu tahu. Masalahnya begini Pak, terkait dengan permasalahan itu jujur. Iya, jujur. Kemarin kita semua tahu ya. Jujur tidak semua tahu. Jadi kami sebagai orang yang bertanya itu seolah-olah dituduh loh. Pertanyaan berarti. Ya itu Pak, makanya saya meluruskan supaya semuanya tahu. Oke, dulu clear ya masalah ini ya. Ada diribut nama nih, ayo mana Belum clear. Ini Pak, Oke. itu pembangunan PK itu kan boleh dikatakan sudah dimutuskan. Cuma tidak dimutuskan loh. Kenapa ini dana masyarakat kenapa dikembalikan lagi? Dan itu kan untuk umum. Ini untuk pribadi saya loh, benar atau tidaknya. Terima kasih. Pertanyaannya tak bisa diulang lagi. Ini dana pembangunan apa TPK tadi sudah dimutuskan. Iya tadi. Iya, kalau sudah dimutuskan lah. Kenapa diungkit kembali? Kemarin sudah ada persiapan Pak Sekda sendiri mau sampai menerima pertanggungjawaban untuk mengembalikan. Ya kalau memang istilahnya Pak Kada sendiri tidak mengizinkan, nggak mungkin dibangun di tempat itu kan seperti itu. Mekanisme mungkin kan sudah selesai. Oke. Nah jadi pertanyaannya kenapa uang itu dikembalikan? Nah ya ini yang jadi pertanyaan saya. Ini berarti saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Kemarin yang meminta untuk mengembalikan siapa? Masyarakat dan masyarakat. Ya, yang saya maksud kan gini. Boleh dikembalikan asalkan belum dimutuskan. Kalau memang sudah dimutuskan itu kok secara finansial hukum itu izin senior, izin motor senior Kang Ramli Asrohormat. Pertanyaannya dengan tepat sekali. Cuma sudah didahului surat pernyataan pengembalian. Jadi itu sudah tidak berlaku. Kalau pertanyaan itu kemarin sebelum adanya surat itu masih bisa dilanjutkan.